Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NIM 1401230045, kelas 5C komputer. Saya di sini akan mempresentasikan proyek saya, yaitu penggunaan pembatasan media sosial. Oke. Latar belakang penelitian. Penggunaan media sosial meningkat drastis dalam dekade terakhir, membawa dampak positif dalam komunikasi dan akses informasi. Namun, intensitas penggunaan yang tinggi menimbulkan masalah serius, yaitu ada 3. Penurunan produktivitas, distraksi konstan mengganggu fokus kerja dan belajar. Kedua, kecanduan digital, yaitu ketergantungan psikologis terhadap notifikasi dan konten. Yang ketiga, kesehatan mental, meningkatnya kecemasan dan gangguan konsentrasi. Berikutnya, rumusan masalah dan tujuan. Pertanyaan penelitian, perencanaan mekanisme kontrol, bagaimana merancang aplikasi dengan mekanisme kontrol waktu yang efektif. Yang kedua, identifikasi fitur efektif, fitur apa yang dapat membantu pengelola durasi penggunaan. Yang ketiga, evaluasi dampak, seberapa besar pengaruh terhadap perubahan kebiasaan digital. Tujuan penelitiannya yaitu membangun aplikasi pembatasan yang user friendly, yang bisa dapat dipakai siapapun. Dan yang kedua, menguji efektivitas fitur pembatasan waktu, yaitu saya sudah menguji aplikasinya ini sesuai dengan observasi saya yang saya lihat di lingkungan kampus, yaitu kepada mahasiswa yang memang saya lihat mahasiswa ini memakai media sosial sangat terlalu overhype banget, yaitu mereka tidak melihat jadwal mata kuliah, kegiatan kuliah mereka, sampai mereka lupa dengan hal itu. Jadi saya di sini membuat proyek ini adalah agar mahasiswa dapat mengingat kegiatan perkuliahan mereka. Berikutnya, tinjauan pustaka, media sosial dan dampaknya. Platform digital yang memfasilitasi interaksi sosial, namun penggunaan berlebihan menyebabkan sosial media addiction, kesulitan fokus, doom scrolling, dan peningkatan kecemasan. Dan kedua, digital well-being itu alat kontrol seperti timer, monitoring, dan blocking terbukti efektif menurunkan durasi penggunaan di Android, digital well-being, dan iOS screen. Jadi di sini saya menggunakan fitur yaitu menggunakan timer. Jadi ketika aplikasi ini digunakan, kita di situ bisa mengatur waktunya mau pengguna. Jadi ketika penggunanya setelah memakai misalkan 10 menit, nah, setelah mereka menggunakan media sosial selama 10 menit itu, mereka akan terblokir secara otomatis oleh aplikasi tersebut. Jadi setelah mereka terblokir dengan aplikasi yang saya buat ini, mereka harus membuka PIN-nya terlebih dahulu agar bisa membuka aplikasinya kembali. Nah, model pengembangan waterfall yaitu analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Jadi sebelum saya membuat aplikasi ini, saya itu mengumpulkan datanya, yaitu mewawancarai mahasiswa di sekitar kampus. Yang kedua, observasi perilaku pengguna media sosial. Dan ketiga, analisis sebelum dan sesudah implementasi. Jadi setelah saya analisis sebelumnya dan sesudah, itu saya pasti memastikan aplikasi ini sesuai dengan dampaknya itu. Nah, yang keempat, pengumpulan log aktivasi aplikasi. Dan di sini saya menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu Python, library utama Python 5, Sutil, dan Scikit-learn.
Platform targetnya yaitu desktop, yaitu Windows, Linux, dan macOS. Di sini saya akan menjelaskan perancangan sistemnya, arsitektur komponen aplikasi, interface pengguna, pengaturan dan statistik pengguna, monitoring engine, deteksi aktivasi real time. Yang ketiga, blocking engine, kontrol host untuk pemblokiran. Yang keempat, database, penyimpanan konfigurasi sistem. Jadi alur kerjanya sistemnya adalah yang pertama, penetapan limit, yaitu pengguna menentukan batas waktu hariannya. Jadi pengguna ini bisa mengatur waktunya mau berapapun, 10 menit, 20 menit, 30 menit, sampai 120 menit. Dan kedua, monitoring aktif. Sistem menghitung durasi gangguan real time. Jadi sistem akan menghitung waktunya seperti timer. Jadi ketika batas waktunya sudah melebihi batas, mereka akan memberitahu sebelum 2 menit limit waktu tersebut. Yang ketiga adalah aktivasi blok, yaitu ketika sudah melewati batas limit waktunya, sistem akan memblokir media sosialnya itu secara otomatis. Dan yang keempat, otoritas PIN. Jadi ketika aplikasinya sudah terblokir, sistem akan memerintahkan untuk pengguna memasukkan PIN-nya agar bisa membuka media sosialnya kembali, seperti itu. Sini ada pengujian dan validasinya. Jenis pengujiannya yaitu yang pertama, fungsional, verifikasi semua fitur utama. Yang kedua, batas waktu, akurasi perhitungan durasi. Yang ketiga, blocking domain, yaitu efektivitas pemblokiran situs. Dan yang keempat, database, integritas penyimpanan data. Yang kelima, respon pengguna, user experience dan usability. Gitu. Dan temuan pengujian yang saya dapatkan yaitu hasilnya positif, yaitu sistem berhasil membatasi akses setelah limit tercapai dengan tingkat akurasi tinggi. Durasi penggunaan tercatat dengan presisi dan fitur override. Berfungsi sesuai desain. Jadi pengguna melaporkan di sini pengguna melaporkan penggunaan signifikan dalam distraksi digital dan peningkatan kesadaran terhadap pola pengguna media sosial mereka. Hasil dan pembahasannya yaitu temuan utamanya, evaluasi menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam periode penggunaan 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu pengguna bisa dilihat perubahannya setelah 1 minggu itu. Dan yang kedua, penurunan durasi signifikan. Rata-rata pengguna mengalami penurunan 25-45% dalam durasi penggunaan media sosial hariannya. Jadi setelah dan sebelum mereka memakai project yang saya buat, mereka itu sudah banyak perubahan sampai 45%. Jadi mereka jadi lebih mengurangi media sosial mereka. Jadi mereka jadi lebih ingat dalam kegiatan mereka di lingkungan kampus mereka. Dan yang ketiga, efektivitas limit hariannya. Fitur pembatas waktu terbukti sebagai faktor paling efektif dalam mengubah perilaku digital. Jadi perilaku mereka berubah, jadi lebih sering mengingat tugas, sering mengingat kegiatan mereka, dan tidak terlalu mementingkan media sosialnya mereka. Jadi mereka lebih ke kegiatan di kampus mereka seperti itu. Yang keempat, kekuatan sistem blocking. Pemblokiran via host file cukup robust untuk penggunaan dataskop. Jadi dengan adanya reaksi di sistem ini, reaksi blocking ini sangat berpengaruh. Jadi bukan hanya notifikasi. Jadi kalau notifikasi mungkin mahasiswa akan menganggap sepele terhadap notifikasi. Jadi saya membuat ini
lebih tegas supaya mahasiswa lebih mengingat kegiatan kampusnya gitu. Nah, terakhir kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya adalah aplikasi pemberdasan penggunaan media sosial berbasis Python terbukti efektif dalam membantu pengguna mengurangi durasi penggunaan dan meningkatkan kesadaran terhadap kebiasaan digital. Sistem mampu menjalankan fungsi pembatasan waktu, pencatatan penggunaan, dan pemblokiran situs dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Rekomendasi pengembangannya yaitu ada 3, jadwal dan fokus mode, implementasi pengaturan jadwal harian otomatis, dan kedua versi mobilenya, ekspansi ke platform mobile untuk kontrol aplikasi, yang ketiga analisis AI, integritas AI untuk analisis pola penggunaan. Oke, cukup sampai di situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.